warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sobat kolon semuanya. Setelah sekian lama kita nggak ketemu lagi, hari ini untuk podcast Kali Kajar Edukasi Online atau Kolon Podcast akan menemani hari Kamis kalian semuanya. Setelah beberapa waktu lalu kami memang vakum tidak mengadakan podcast Kolon. Nah, untuk tema pada pagi hari ini yaitu antisipasi demam berdarah dengan jaga lingkungan. Mengapa kami mengangkat tema ini? Karena untuk teman-teman semuanya, sobat-sobat kolon semuanya juga merasakan untuk cuaca kali ini kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan seperti itu ya. Jadi di podcast ini nanti kita akan kupas tuntas tentang demam berdarah bersama yang pertama ada Dr. Andre. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Asti. Ya, untuk sobat kolon pasti sudah tidak asing lagi dengan Dr. Andre karena biasa menemani di kolon podcast. Lalu ada wajah baru di sini yaitu ada Mbak Putri. Apa kabar Mbak Putri? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, boleh perkenalan dulu untuk sobat kolon yang ada di luar sana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat kolon semua. Perkenalkan nama saya Putri Skalini. Saya petugas kesehatan lingkungan. Salah satu petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas Kali Kajar 1. Iya. Terima kasih untuk Mbak Putri yang sudah membersamai, juga Dr. Andre yang selalu mendukung program podcast Kali Kajar Edukasi Online. Untuk sobat-sobat kolon semuanya, hari ini kita akan membahas tentang demam berdarah. Nah, katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Makanya kita kenalan dulu apa itu penyakit demam berdarah. Nah, yang akan dijelaskan oleh Dr. Andre. Nah, yang dimaksud dengan penyakit demam berdarah itu sendiri apa Pak Dokter? Ya, terima kasih Mbak Asti atas pertanyaannya. Selamat pagi sahabat kolon semua yang mengikuti acara podcast pada pagi hari ini. Tadi pertanyaannya adalah apakah itu demam berdarah ya Mbak? Iya, betul. Jadi demam berdarah itu adalah salah satu penyakit berbasis vektor yang disebabkan oleh virus dengue ya. Virus dengue itu sebetulnya ada 4 serotype, ada DenV1 sampai DenV4 ya, ini kalau kita bicara virusnya. Kemudian kalau kita bicara penyebabnya, demam berdarah ataupun demam dengue ini disebabkan oleh nyamuk. Jadi tadi saya sebutkan penyakit ini berbasis vektor. Jadi penyakit ini akan menularkan dengan syarat harus ada vektor. Vektornya nyamuk. Dan nyamuknya yang paling sering menyebabkan adalah 2 jenis, yaitu nyamuk Aedes aegypti untuk penularan demam berdarahnya, kemudian Aedes albopicus untuk kebanyakan menyebabkan untuk demam dengue-nya. Jadi nanti perlu kita bahas bahwa sebetulnya demam berdarah ini ada 2, demam berdarah dengue dan juga demam berdarah sebutannya demam berdarah ya. Jadi monggo nanti masyarakat untuk tadi sudah disebutkan sudah bisa waspada karena adanya kenaikan kasus di Kabupaten Wonosobo, tapi alhamdulillah di wilayah Puskesmas Kali Kajar 1 belum ada laporan terjadinya kasus baik itu demam dengue maupun demam berdarahnya. Gitu Mbak Asti? Ya, supaya teman-teman sobat kolon semuanya juga waspada karena ada kenaikan kasus demam berdarah khususnya di Wonosobo. Tetap waspada untuk yang di wilayah Kali Kajar, walaupun belum ada kasus. Betul. Kita berdoa Lebih tidak baik ada. waspada. Iya, lebih baik waspada Daripada sudah terjadi penyakit. Iya, betul. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Andre, yaitu ada 2 macam ya, Iya. Pak? Ya, ada demam berdarah dengue dan demam berdarah. Iya. Nah, itu perbedaannya apa Pak Dokter? Iya, kalau tadi sudah saya Keduanya. sebutkan Mbak Asti ya, 2 penyakit ini sebetulnya sama-sama penyebabnya kita pahami adalah virus ya, kemudian ditularkan, disebarkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti maupun albopicus ya. Kemudian kalau kita tanya bedanya, kita harus bicara mengenai gejalanya ya, perjalanan gejalanya. Jadi 2 penyakit ini nanti akan dibagi menjadi 3 sub gejala. Yang pertama adalah 3 fase ya bahasa medisnya. Fase demam. Jadi pada saat orang ini terinfeksi, masa inkubasinya itu ada yang menetapkan
antara 3 sampai 12 hari. Ada yang 8 sampai 12 hari, tapi rata-rata kasus ini masa inkubasinya ketika dia terinfeksi virus kemudian muncul gejala itu adalah 4 sampai 7 hari. Batas maksimalnya adalah sampai 12 hari. Nah, kemudian pada fase demam ini yang terjadi adalah demam tinggi. Demam antara 39 sampai 40 derajat. Kemudian gejala lain yang muncul adalah ada keluhan mual, Mbak. Mual, muntah, nyeri sendi, nyeri otot, pusing, ya pusing yang amat sangat karena demamnya. Kemudian pusing juga banyak dirasakan, rasanya itu di belakang bola mata. Kemudian nafsu makan menurun, hampir mirip sebetulnya seperti orang mau kena flu, tapi demamnya memang demam tinggi. Kemudian setelah fase demam ada namanya fase kritis. Kalau demam tadi fasenya hari pertama sampai hari ketiga, fase kritis ini terjadi antara hari keempat sampai hari ketujuh, Mbak. Ya, pada hari keempat, hari ketujuh inilah yang membedakan antara demam berdarah dengan demam dengue. Kalau pada demam dengue dilewati pada fase pertama, kemudian ketika masuk 4 hari dia ada perbaikan, Mbak. Suhunya turun, nafsu makan yang tadinya berkurang atau hilang dia kemudian muncul nafsu makan kembali walaupun belum penuh. Kemudian gejala-gejala lain mereda, nyeri mereda, mual mereda. Praktis gejala lain mereda kalau demam dengue, tapi kalau demam berdarah ini akan berlanjut, Mbak. Pada hari keempat, ya pada fase kritis itu memang kebanyakan terjadi kebocoran plasma, kebocoran pembuluh darah, trombosit turun drastis. Itu yang terjadi pada demam berdarah, sehingga gampangnya membedakan antara demam dengue dengan demam berdarah kita bicara mengenai perjalanan penyakitnya. Kalau pada demam dengue nanti pada setelah hari ketiga akan membaik, tapi kalau pada demam berdarah dia akan diikuti gejala lain. Salah satu yang menjadi ketakutan kita adalah kebocoran plasma, ditandai dengan penurunan angka trombosit di bawah 100.000 mg/liter. Itu yang menjadi ketakutan, sehingga fase kritis sebetulnya pada pasien demam berdarah itu adalah pada hari ke-4 dan hari ke-7. Tipe demamnya juga khas kalau pada demam berdarah, karena tipenya seperti pelana kuda naik turun. Ya, ketika pada fase kritis biasanya pasien terkecoh, kok sudah membaik, ya harusnya membaik itu diikuti dengan keluhan lain, nafsu makan muncul, keluhan-keluhan lain mereda, tapi ini tidak. Bisa jadi pada fase kritis ini suhu turun di bawah 38 seperti orang sehat, tapi keluhan lain masih menetap. Nah, orang menganggap ini sudah ada perbaikan, malah ini justru namanya fase kritis. Dia bisa masuk ke dengue shock syndrome. Dia akan terjadi shock, kekurangan cairan, dehidrasi karena ada kebocoran plasma. Nah, itu Mbak Esti antara demam dengue dan demam berdarah, mudahnya seperti itu yang bisa dipahami oleh sahabat semua. Berarti yang dibedakan adalah dari gejala. Ya, gejala dan pola ukur laboran, Mbak. Oh iya. Biasanya kalau demam berdarah itu nanti trombositnya bisa di bawah 100.000. Bisa 50.000, bahkan bisa di bawah itu. Ya. Kemudian kalau demam dengue biasanya menurun di bawah 150.000, tapi tidak sedrastis, tidak se ekstrim pada demam berdarah. Iya. Karena demam berdarah tadi gejala khasnya ada pecahan pecahnya ya, akan terjadi kebocoran, akan terjadi pecahnya pembuluh darah karena fungsi dari trombosit adalah mempertahankan kekenyalan pembuluh darah dan dia berfungsi untuk biar pembuluh darah tidak rapuh. Itu dia perbedaan antara demam berdarah dan demam dengue. Perbedaannya bisa dilihat dari gejala, dilihat dari fase demamnya dan fase kritisnya. Nah, sobat-sobat kelas semua juga harus waspada untuk cuaca-cuaca yang saat ini tidak menentu ya. Kita ke kesehatan lingkungan, coba dilihat dari cuaca yang tidak menentu ini, Mbak Putri. Apakah ada hubungan dengan peningkatan kasus demam berdarah seperti yang tadi disebut oleh Dr. Andre, karena faktornya itu nyamuk, dan diketahui nyamuk itu berkembang biaknya di air, apalagi Aedes ya. Iya, seperti apa Mbak Putri hubungannya? Terima kasih Mbak Asif atas pertanyaannya. Jadi memang untuk peningkatan
kasus DBD sendiri itu lebih banyak terjadi di musim penghujan. Apalagi mungkin sekarang kita sudah sering mengalami ya, bahwa musim hujan itu kan kalau secara teori itu terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Iya, Maret. Tetapi karena adanya global warming atau pemanasan global itu mengakibatkan adanya perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga terjadi yang pertama curah hujannya semakin tinggi, kemudian ada lagi musim penghujannya semakin panjang. Kemudian mungkin dibuktikan dengan sekarang saja bulan September, ini baru bulan September tetapi sudah hampir setiap hari itu hujan. Ketika curah hujannya itu tinggi, otomatis akan mengakibatkan banyak potensi tempat-tempat, kemudian wadah-wadah yang ada di sekitar rumah maupun yang ada di dalam rumah itu menjadi tempat perindukan nyamuk. Genangan ya? Iya, genangan. Nah, sekarang kan kalau misalnya kita lihat mungkin di lingkungan kita sendiri, mungkin ada ban bekas, ada botol bekas yang mungkin barang-barang tersebut tidak seharusnya ada di lingkungan, itu berada di lingkungan, sehingga ketika hujan tiba, kemudian curah hujannya tinggi dan intensitasnya itu lebih sering, jadi akan menimbulkan genangan-genangan yang menjadi tempat yang sangat disukai nyamuk untuk berkembang biak. Jadi memang ada hubungannya antara peningkatan kasus DBD dengan perubahan cuaca, terutama di musim penghujan. Kemudian tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Andre bahwa di Kabupaten Wonosobo ini sudah ada kasus DBD, tetapi alhamdulillah di Kecamatan Kalikajar ini belum ada nih. Kemudian saya juga sempat membaca di artikel di websitenya Kementerian Kesehatan bahwa tahun 2022 ini sudah terdapat 45.000 kasus DBD. Kemudian untuk kasus meninggalnya itu sekitar 400-an lebih. Jadi ada korelasinya antara cuaca yang ekstrim dengan peningkatan kasus DBD, khususnya di wilayah tropis di Indonesia ini. Jadi mungkin ini mempengaruhi ya untuk cuaca yang sangat ekstrim saat ini yang saat kita lalui ya, beberapa akhir bulan terakhir ini, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, mempengaruhi adanya banyak genangan air di iya, sekitar. bisa jadi untuk perkembangbiakan nyamuk begitu ya Mbak Putri ya. Iya. Lalu tadi sudah dijelaskan Dr. Andre tentang penularannya faktor, gejalanya juga sudah. Lalu transmisi penyakit dari demam berdarah yang disebabkan oleh faktor nyamuk sendiri itu seperti apa Mbak Putri ya? Transmisi berarti penularan ya. Kalau misalnya penularan itu bisa melalui dua cara. Yang pertama secara lokal, kemudian secara impor. Kalau secara lokal itu berarti di daerah tersebut sudah endemis, yang mana artinya daerah tersebut itu sudah menjadi tempat tinggalnya faktor tersebut atau nyamuk berdarah Aedes aegypti. Kemudian kalau misalnya yang impor, ini mungkin biasanya penularannya disebabkan karena adanya mobilitas penduduk. Bisa jadi misalnya dari daerah A ke daerah B, daerah A ini merupakan endemis. Kemudian orang dari daerah B ini berkunjung ke daerah A, kemudian tidak waspada dengan lingkungannya dan dirinya, sehingga dapat tergigit nyamuk yang sudah ada faktor demam berdarahnya. Sudah ada virusnya? Iya, sudah ada virusnya maksudnya. Ketika kembali ke daerah asalnya, itu mungkin akan menularkan karena di dalam tubuh manusia tersebut sudah ada virus dengue-nya. Jadi untuk transmisinya itu bisa lokal dan impor. Kalau misalnya lokal tadi daerahnya itu biasanya di daerah yang panas, yang suhunya itu sekitar 16 sampai dengan 32 atau lebih gitu. Untuk apa ya, kalau misalnya kita menyebutnya yang suhu maksimalnya untuk berkembang biak dan juga memaksimalkan penularannya itu di suhu tersebut. Dan untuk daerahnya bisa di DIY, di Jakarta, kemudian di Jakarta, di Kalimantan. Nah, mungkin kalau misalnya ada tetangga-tetangga yang habis dari daerah-daerah tersebut kemudian mengalami sakit yang sesuai gejala dengan yang disebutkan oleh Dr. Andre, mungkin bisa dicurigai kalau itu DBD gitu. Ya seperti kalau misalnya impor tadi dari mobilitas penduduknya. Nanti dibedakan menjadi dua ya, untuk transmisinya lokal dan impor. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Andre tentang gejalanya ya dokter ya, antara demam dengue dan demam berdarah. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh sobat-sobat keluar semuanya? Misalkan ada gejala-gejala tersebut yang dirasakan,
bagaimana penanganan apabila gejala itu sudah muncul seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Asti. Tadi saya sebutkan perbedaan antara dengue dan demam berdarah. Tapi sebenarnya ada 3 fase ya. Tadi yang saya sebutkan untuk membedakan baru 2, fase demam dan juga fase kritis. Sebetulnya ada satu lagi fase penyembuhan. Fase penyembuhan itu sudah di atas 7 hari ya. Dalam arti fase penyembuhan itu bukan berarti kalau orang kena demam berdarah terus di atas itu sudah segar bugar, tidak. Tapi dalam arti tanda-tanda klinis mulai membaik, kemudian tanda-tanda laboratorium, nilai laboratorium juga sudah mulai membaik. Itu bisa dikatakan dari fase demam itu bisa dikatakan fase penyembuhan, biasanya di atas 7 hari, rata-rata di atas 10 hari ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya kaitannya dengan bagaimana, bisa diulang Mbak Esti? Bagaimana penanganan misalkan? Ya, kalau muncul gejala ya. Iya. Kalau seandainya kita muncul gejala, memang kita tidak bisa kalau pada tahap awal kita juga tidak bisa langsung menentukan ini demam berdarah, demam dengue atau tidak, karena yang menonjol itu pada fase demam itu adalah demam yang tinggi, Mbak. Demam yang tinggi. Jadi ketika kita demam tinggi, kemudian muncul gejalanya yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya bukan khas untuk demam berdarah juga ya. Penyakit tipoid juga gejalanya seperti itu, kemudian orang mau flu juga gejalanya seperti itu. Memang sulit untuk membedakan pada fase demam. Cuman kita bisa lihat, kita bisa siasati kalau pada demam berdarah ini adalah demamnya terus menerus, Mbak. Demam tinggi terus menerus selama 3 hari. Coba dia kita tengok, kita kemarin habis bepergian keluar kota atau tidak seperti tadi disebutkan oleh Mbak Putri, kita ada riwayat bepergian ke daerah lain yang menepis atau tidak. Kemudian di sekitar kita sudah tahu atau sudah curiga ada yang terkena demam berdarah atau tidak. Itu kalau kita temukan, tapi kalaupun tidak, pada saat kita demam 3 hari kok nggak turun-turun ya, kok tidak muncul gejala lain seperti ulang batuk pilek, tidak muncul batuk, tidak muncul pilek, lebih baik kita periksa ya. Bisa sahabat kelon datangi layanan-layanan kesehatan untuk diperiksa, karena diagnosis tersebut tegak kalau nanti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium, Mbak. Ya, itu yang bisa menegakkan diagnosis. Nanti kalau sahabat kelon ada yang punya gejala seperti itu, segera datangi layanan kesehatan biar diarahkan, ditapiskan sebetulnya demamnya itu karena apa. Apakah demam tipoid? Apakah karena di tempat kita memang demam tipoid juga endemis juga ya, karena pola makan, kebersihan itu juga menjadi rancu nantinya. Nanti akan ditapiskan di laboratorium, nanti akan dicek pemeriksaan darah lengkap. Kemudian kalau DHF ini nanti akan diperiksa, utamanya nanti ada di angka leukositnya, trombositnya, hematokritnya. Kemudian sebetulnya ada pemeriksaan yang yang lebih mendekati pasti yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau kita nanti datang ke layanan kesehatan, diarahkan pemeriksaan antigen. Antigen ini mendeteksi protein dari virus tersebut, Mbak. Dari saat pertama kali sebetulnya kalau mau pemeriksaan itu dari 0 hari pertama sampai hari ke-7 itu sebenarnya sudah bisa mendeteksi protein dari virusnya. Lebih cepat, lebih baik kalau itu mau dilakukan, karena hari pertama pun sampai hari ketiga dia nilainya tinggi. Setelah hari 3 dia akan menurun. Ya, itu namanya pemeriksaan NS1, pemeriksaan antigen. Bisa jadi diperiksa serologinya, antigen antibodinya. Tapi kelemahan antigen antibodinya ini akan bisa memberikan hasil yang bagus di hari ke-4 atau hari ke-5. Paling banyak dilakukan hari ke-5. Kita harus nunggu sampai hari ke-5. ke-4 ke-5. Paling baik memang pemeriksaan NS1, tapi tidak semua laboratorium menyediakan, dan itu juga cukup mahal. Nah, kalaupun itu tidak bisa kita lakukan, kita bisa lihat pemeriksaan darah rutin yang kita lakukan. Nah, kalau di tempat kita nanti bisa juga kita pemeriksaan, kita bedakan dengan pemeriksaan salmonella tipenya, bisa IgM, IgG, Widal atau Pubeknya. Jadi nanti akan ketemu tipe demamnya seperti itu, apakah dia nanti demam berdarah, demam dengue atau penyakit lain yang menyertai. Tapi prinsip segera kalau memang 1, 2, 3 hari memang tidak membaik, demamnya masih tinggi terus, segera datangi layanan kesehatan ya. Bisa ke puskesmas, di sini Puskesmas Kalikajar 1, nanti akan kita tindak lanjuti untuk pemeriksaan laboratorium sehingga nanti ketemu ya.
positif demam berdarah atau penyakit yang lain. Iya. Terima kasih untuk Dr. Andre jawabannya. Semoga bisa menjadi kewaspadaan sendiri untuk sobat-sobat kelon semuanya apabila ada saudara atau sobat kelon sendiri yang sedang merasakan gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Dr. Andre. Selama 3 hari demam belum mereda, untuk lebih baiknya ke fasilitas kesehatan. Apalagi ditambah Mbak Asti, kewaspadaan tadi Mbak Putri tadi sudah menyebutkan bahwa ritmenya ini adalah pada bulan-bulan mendekati curah hujan tinggi, istilahnya pancaroba seperti bulan-bulan ini. Kalau terjadi demam seperti itu, lebih baik kita waspada sampai dibuktikan pemeriksaan lab bahwa itu bukan demam berdarah. Jadi kalau kita punya demam seperti itu pada bulan-bulan ini, mohon waspada seperti itu. Kalau kita berpatokan pada habis bepergian atau tidak, itu juga sekarang agak sulit. Karena ternyata di Wonosobo juga sudah ada penularan seperti itu. Padahal dulunya Wonosobo itu adalah zona ataupun wilayah yang hampir pasti tanpa demam berdarah, tapi sekarang sudah ada. Sudah ditemukan lokal berarti jadi lebih baik dibuktikan tidak daripada kita terlambat, karena kalau demam berdarah masuk fase kritis itu yang menjadi bahaya. Bahayanya ya dokter. Untuk yang perlu diwaspadai teman-teman semuanya, sobat-sobat kelon semuanya yang sudah disampaikan Dr. Andre, untuk cepat datang ke fasilitas kesehatan. Di Puskesmas Kadikajar 1 sudah bisa melayani untuk laboratoriumnya ya? Kalau laboratorium pemeriksaan darah lengkap dan lain sebagainya, tentunya kita rujuk Mbak, karena kita standar laboratoriumnya kalau untuk demam berdarah memang belum standar ya, belum ada. Nanti akan kita rujuk kalau memang dari klinisnya kita mengarah ke demam berdarah, tentunya akan kita rujuk ke instalasi di atas kita, ya, instalasi rumah sakit. Iya, seperti itu. Untuk mengingatkan lagi sobat-sobat kelon, kalau ada pertanyaan langsung bisa dicatat di kolom komentar untuk nanti akan dijawab di sesi Q&A. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andre bagaimana penanganannya lebih baik ke fasilitas kesehatan, transmisi sudah, lalu upaya-upaya yang berbasis lingkungan. Nah, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk kesehatan lingkungannya supaya vektor dari penyakit demam berdarah ini tidak berkembang pesat seperti itu Mbak Putri? Apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri? Ya, baik Mbak Asti, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk upaya pengendalian vektor agar vektor ini tidak melakukan penularan khususnya demam berdarah, itu yang pertama ada PSN. Mungkin ini sudah sering sekali didengar oleh masyarakat. PSN adalah pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian PSN ini bisa dilakukan dengan cara 3M+. Yang kedua itu ada namanya larvasidasi, yaitu pemberantasan jentik nyamuk dengan insektisida, jadi dengan bahan kimia. Kemudian yang ketiga ada defogging. Ini juga sama, pemberantasan nyamuk tetapi lebih berfokus pada nyamuk dewasa. Fogging ini juga sama dengan menggunakan bahan kimia juga. Kita mungkin bahas satu persatu dulu ya. Untuk yang PSN tadi, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Nah, 3M mungkin masyarakat sudah sering sekali mendengar tentang 3M itu apa saja. Mungkin ini untuk refresh juga ya. Yang pertama itu adalah menutup. Jadi diharapkan masyarakat itu dapat menutup adanya misalnya bak-bak mandi gitu ya, untuk yang tempat penampungan air yang kira-kira harusnya ditutup itu monggo ditutup. Misalnya ada ember, biasanya kan ada yang menampung air untuk air minum, itu monggo ditutup agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Yang kedua adalah menguras dan menyikat. Mungkin kalau misalnya dulu kan hanya menguras saja, jadi bak mandinya atau penampungan airnya itu cukup diuras, tetapi sekarang ditambah lagi dengan menyikat. Karena untuk telur-telur nyamuk ini itu biasanya itu menempel di dinding-dinding bak gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak disikat, ini akan menyebabkan namanya telur-telur nyamuk itu bisa bertahan di tempat kering itu selama 6 bulan. Jadi untuk menghilangkan dan untuk membunuh atau mematikan telur itu, selain dikuras itu tetap harus ada proses penyikatan di dinding-dinding mandi. Kemudian yang ketiga adalah mendaur ulang.
mendaur ulang barang-barang yang kira-kira berpotensi sebagai tempat penampungan air. Misalnya kalau di lingkungan kan ada botol-botol bekas, kemudian ada ban bekas, kemudian biasanya kan ada bambu, ya ada bambu, itu membuat bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali sehingga tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kemudian plusnya, ini plusnya ada banyak sekali. Yang pertama itu adalah mungkin namanya itu menggunakan lotion anti nyamuk. Ada yang lotion, ada yang bentuknya spray, gitu macam-macam. Intinya bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Kemudian yang kedua itu bisa memelihara ikan pemakan jentik. Nah, untuk jenis ikannya itu ada banyak. Ada ikan cupang, kemudian ada ikan nila, kemudian ada ikan sepat, ada ikan kepala timah. Nah, ikan-ikan ini bisa dimanfaatkan untuk memakan jentik-jentik yang ada di penampungan air. Kemudian selanjutnya ada lagi melakukan bersih-bersih atau gotong royong di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian membiasakan diri untuk menaruh pakaian kotor itu di bak tertutup, jadi tidak digantung. Kemudian menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk atau tanaman yang tidak disukai nyamuk. Misalnya ada lavender, ada serai, kemudian ada bunga kenikir. Itu beberapa tanaman itu dapat mengusir nyamuk karena baunya itu yang tidak disukai oleh nyamuk. Itu plus kemudian untuk yang tadi larvasidasi. Iya. Larvasidasi itu pemberantasan jentik nyamuk dengan cara memberikan insektisida. Kalau misalnya kita di sini biasanya menyebutnya abater, Iya. jadi menggunakan abater untuk tempat-tempat penampungan air yang tidak bisa dikuras, misalnya water orange, misalnya ada sumur juga. Nah, untuk penggunaan larvasida ini ada aturannya, jadi tidak boleh misalnya masyarakat itu punya beberapa bungkus abater kemudian udah dibuke gitu aja, ada aturannya. Kalau misalnya untuk yang abater itu penggunaannya 1 gram abater digunakan untuk 10 liter air. Jadi masyarakat kalau misalnya berminat menggunakan abater bisa dihitung dulu volume airnya itu berapa, jadi disesuaikan dengan jumlah gram dari abaternya. Kemudian yang ketiga adalah fogging. Nah, fogging ini caranya itu dengan pemasakan. Jadi bahan kimianya itu dicampur dengan oli, kemudian dengan boger kita lakukan pemasakan di sekitar rumah. Dan kalau misalnya fogging ini memang hanya bisa membunuh nyamuk dewasa, jadi tidak bisa sampai ke jentik-jentiknya. Jadi jentik ini kan hidupnya di dalam air, sedangkan kalau misalnya pemasakan itu hanya bisa efektivitasnya itu hanya di udara dan untuk nyamuk dewasa. Jadi untuk pencegahannya mungkin seperti apa? Seperti itu ya, tadi ada 3M+, kemudian vaksinasi, kemudian ada Ya, dari ketiga itu Mbak Putri ya. Yang paling efektif untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk itu yang mana? Dari PSN, dari larvasida, dan tadi dari fogging. Karena biar masyarakat tahu bagaimana seperti apa tindakan yang paling efektif untuk mencegah vektor demam berdarah ini. Kalau yang paling efektif itu tetap yang pertama ya, PSN pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, karena kegiatan ini tuh sudah mencakup dari nyamuk, dari telur nyamuknya, jentik nyamuknya, sampai pengendalian nyamuk dewasanya. Jadi kalau misalnya tadi mungkin kalau masyarakat lebih suka fogging karena yang penting nyamuknya hilang, iya nyamuk dewasanya. Tetapi untuk telurnya, untuk jentiknya itu masih tetap ada di air karena asap fogging itu tidak bisa mematikan yang ada dalam air. Jadi hanya di lingkungan udara. Jadi, kalau misalnya masyarakat ingin melakukan pengendalian itu lebih ke yang PSN saja. Terima kasih Mbak Putri jawabannya. Ada tambahan lagi? Ya, satu lagi ya. Mungkin karena ini dari Kementerian Kesehatan itu ada gerakan namanya gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Jadi masyarakat ini diharapkan karena sekarang ada peningkatan kasus DBD, mungkin bisa mulai memberdayakan keluarganya. Mungkin salah satu misalnya bisa anaknya atau orang tua, ibu atau siapanya yang ada di rumah itu sebagai juru pemantau jentik. Jadi satu rumah ada satu jumantiknya.
untuk melakukan pengendalian tersebut. Untuk PSN-nya ya. Ya, PSN. Fokusnya memang yang paling efektif itu pemberantasan sarang nyamuk, karena yang diberantas adalah telur dan jentiknya. Iya. Karena bekal nyamuk dewasa seperti Iya. itu ya. Tapi jangan salah kaprah ya Mbak Putri ya, memantaunya air sumur nanti bisa kejelumup ya. Ya, memantaunya Bah, ya. air, iya. Jadi kalau nanti salah kaprah, air sumur di tapi kejelumup ya malah jadi repot ya. Ya, pemantauannya ke tempat penampungan air atau TPA, tempat penampungan. Kalau sumur jangan ya, kalau sumur Nah, bahaya. dari Sobat Kelon, kalau ada pertanyaan jangan lupa ditulis di kolom komentar. Lalu ada lagi dari Pak Ya, Dokter, apakah apalagi gilirannya. ada himbauankah untuk Sobat Kelon semuanya terkait dengan pencegahan DBD, dan tadi sudah disampaikan Pak Dokter dan Mbak Putri tentang penyakit demam berdarah ini? Iya, jadi gini Bapak Ibu semua, penyakit demam berdarah ini merupakan penyakit yang intinya itu adalah syaratnya penularan harus ada nyamuk. Nyamuknya dulu. Silahkan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Putri kaitannya dengan apa ya, penghilangan vektor ini, monggo nanti bisa diterapkan mulai dari bersih-bersih, kemudian dari ada nanti di tiap rumah ada tenaga untuk ngecek ada tidak jentik nyamuk. Itu kalau dari sisi kesehatan lingkungan ya, karena syarat terjadinya penyakit ini adalah adanya nyamuk yang menularkan dari satu orang ke orang lain, karena penyakit ini tidak ditularkan dari manusia ke manusia, tapi sifatnya zoonosis. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sering kita salah kaprah. Ketika kita sakit demam tinggi, kita masih harus menunggu ada tidaknya bercak merah. Ya, bercak merah di kulit. Sudah tahu demam 3-4 hari masih tunggu, bukan berdemam berdarah. Nggak ada bercak, dilihat di tangan, di badannya tidak ada bercak. Perlu diingat, bercak di kulit itu hanya salah satu dari sekian banyak tanda-tanda bahwa kita sebetulnya trombositnya itu sudah turun. Begitu trombosit turun, tinggal di tempat mana itu akan terjadi bercak pembuluh darahnya. Nah, itu yang kita temukan. Bisa jadi kita tidak ketemu bercak merah ya, PTG kalau bahasa medisnya. Tapi ketika kita meludah ada darah. Ya, kemudian kita sikat gigi ada darah. Ketika kita muntah juga di situ ada darah. Ketika BAB nyuwun tulung juga dilihat ada darah apa tidak. Jadi perdarahan yang diakibatkan karena angka trombosit yang turun ya, itu bisa di mana saja, di kulit, di saluran cerna, di mana saja. Nah, itu yang perlu dipahami. Dan yang ketiga, jangan sampai jatuh pada fase kritis. Kalau terjadi jatuh di fase kritis, terjadi dengue shock syndrome, itu mohon maaf yang bisa menyebabkan kematian. Ya, bahaya ada di situ. Jadi dari awal saya katakan tadi, lebih baik terbukti bukan demam berdarah daripada nanti masuk ke instalasi gawat darurat ke rumah sakit sudah dalam kondisi syok. Ya, leukositnya sudah turun drastis, kemudian trombositnya sudah drop, kemudian dia juga sudah tidak sulit untuk diinfus karena dehidrasi ini akan menyulitkan semuanya. Sehingga yang ditakutkan demam berdarah ini adalah sebuah penyakit yang morbiditasnya tinggi dan mortalitasnya tinggi. Angka kesakitannya tinggi, angka kematiannya tinggi, sehingga teman-teman perlu waspada pada bulan-bulan ini pancaroba. Kalau ada yang demam tinggi, gejala-gejala tadi saya sebutkan, jangan menunggu muncul bercak merah, segera datang ke fasilitas kesehatan, karena bercak merah ini secara teori akan muncul di hari ketiga sampai hari kelima. Kalau itu muncul di hari kelima, apa yang mau nunggu hari kelima? Pada hari kelima itu sudah masuk fase kritis, hari keempat, hari ketujuh itu sudah masuk fase kritis. Mungkin itu Mbak Nasti ya. Terima kasih untuk Dr. Andre dan Mbak Putri yang sudah membersamai Kelon Podcast pada pagi hari ini. Untuk Sobat Kelon yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom komentar, kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Ada satu masuk dari Hajkia, yaitu bagaimana penanganan demam berdarah apabila terjadi bayi atau pada balita ya? balita. Iya betul Pak. Pada bayi balita ya akan saya coba jawab.
pada bayi atau balita, kita katakan anak saja ya, anak dan dewasa. Jadi memang lebih penting karena apa? Anak cenderung lebih cepat dehidrasi. Bedanya dengan dewasa itu. Ya, jadi anak lebih sering terjadi dehidrasi. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu semua, sahabat kelon semua, demam berdarah sebenarnya tidak ada obatnya. Ya, hanya menjaga saja pasien tersebut jangan sampai jatuh pada fase shock, fase kritis. Ya, itu yang harus dijaga. Sebetulnya sama penanganannya pada anak dan dewasa. Yang pertama apa? Ketika ada gejala segera datangi layanan kesehatan untuk memastikan sakitnya apa. Ya, kemudian yang kedua, selama sakit tersebut rehidrasinya. Rehidrasi itu adalah intake makanan, intake cairan, itu perhatikan betul. Apalagi pada anak, ya, karena anak lebih cenderung lebih cepat dehidrasi. Makan minumnya pastikan dia mau makan minum. Ya, makannya, minumnya, walaupun memang pada pasien demam berdarah ini, terutama pada dewasa, ada rasa mual, enggak? Ini yang menyebabkan intake makanan yang masuk maupun cairan ini berkurang. Karena apa? Biasanya terjadi pembengkakan di levernya. Levernya bengkak, jadi mual, ada gangguan di levernya. Itu ditandai kalau nanti di rumah sakit akan diperiksa fungsi levernya, SpO, SGBT-nya akan naik. Walaupun nanti itu akan recovery, akan ketika fase penyembuhan itu akan mengecil dan berfungsi normal kembali. Tapi memang ada rasa mual, tapi harus dipaksa. Makan harus dipaksa sedikit-sedikit, tapi sering. Minum juga harus dipaksa. Karena apa? Jangan sampai kita dehidrasi. Jangan sampai kita jatuh ke fase shock. Kemudian di rumah sakit pun penanganannya juga sama halnya menjaga melewati fase kritis ini dengan aman. Jangan sampai jatuh di fase kritis pada shock Dengue syndrome. Karena itu sekali lagi kunci utamanya, karena ini tidak ada obat, ya, yang utama karena ini virus sifatnya adalah penyembuhan, tergantung daya tahan tubuh. Oleh karena itu yang pertama cepat datangi layanan kesehatan, yang kedua pastikan makan dan minum baik itu dewasa maupun anak bisa berlangsung dengan baik, jaga keseimbangan. Terima kasih untuk jawabannya dari Dr. Andre. Jadi kembali ke awal seperti yang tadi ya, penanganannya tetap dibawa segera ke fasilitas kesehatan untuk dicek lebih lanjut tentang gejalanya. Ada lagi pertanyaan dari Sobat Kelon? Oke, apakah mengubur barang bekas tidak membahayakan lingkungan karena tidak bisa terurai oleh bakteri? Nah, ini mungkin Mbak Putri bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, FEA ya. Sebetulnya kalau barang bekas itu berkaitan erat dengan pengelolaan sampah. Tapi karena memang kita bisa melihat sendiri bahwa pengelolaan sampah di lingkungan kita memang belum semaksimal itu, sehingga upayanya, jadi untuk penguburan barang bekas itu bisa dilakukan di satu tempat atau di satu titik. Karena memang tadi tidak bisa terurai, kemudian kalau misalnya pembuangannya itu masih ibaratnya di mana-mana, gitu kan, akan mempengaruhi kualitas tanah juga. Jadi walaupun memang ada upaya yang disarankan untuk mengubur barang-barang bekas tersebut, kalau bisa penguburannya itu di tempat di satu titik. Kemudian jangan langsung, misalnya ada kaleng dan botol, jangan langsung tanah, tetapi kalau bisa mungkin disiapkan drum atau tempat sampah itu untuk wadahnya, mewadahi, jadi agar tidak kemana-mana. Jadi cukup di satu titik, disatukan. Iya, disatukan di satu titik sehingga tanah di sekitarnya itu tidak terdampak oleh penguburan barang-barang bekas tadi. Berarti di satu titik dan dikumpulkan dalam satu wadah. Iya, itu ya. ya, jangan langsung tanah, karena namanya barang bekas, apalagi mungkin seperti kaleng-kaleng itu kan akan berkarat. Nah, karat itu biasanya akan menyebabkan gangguan pada tanah humus tanah. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang akan mengubur barang-barang bekas tersebut, itu harus ada tempatnya baru dilakukan penguburan. Itu sudah aman ya, tidak mencemari tanah seperti itu ya. Iya. Mencegah. Ya, terima kasih Mbak Putri sudah menjawab pertanyaannya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Sobat Kelon, yaitu apa saja yang wajib diperhatikan jika pasien DBD dirawat di rumah? Ya. Ini ke Dr. Andre. Ya. Betul. Jadi gini, Bapak Ibu semua atau sahabat Kelon semuanya, bahwa penyakit demam berdarah juga sebetulnya bisa dilakukan perawatan di rumah.
Cuman memang ini berisiko. Karena tadi untuk mendiagnosanya pun harusnya ada pemeriksaan laboratorium. Itu tidak bisa dilakukan di rumah. Atau kalau ke laboratorium klinik boleh. Tapi kemudian pemantauannya kan juga cukup sulit ya kalau di rumah ya. Karena kalau terjadi penurunan trombosit, ketika nanti masuk hari ke-4 sampai hari ke-7, itu akan diulang-ulang pemeriksaannya. Bisa dalam 1 hari itu bisa 2 kali diambil sampel darahnya. Karena di situ akan ditentukan sudah ada ke arah shock, ke arah dengue shock syndrome atau belum. Nah ini yang cukup sulit. Cuman masih bisa peluang dirawat di rumah. Kalau ini bisa dipastikan, yaitu apa tadi yang saya sebutkan, dia intake makanannya bagus, dia masih bisa makan, masih bisa cukup untuk minum, itu bisa. Cuma memang berisiko, dan saya sendiri selaku dokter tidak menyarankan untuk dirawat di rumah. Karena apa? Karena bahayanya akan lebih tinggi, karena kita tidak tahu parameter laboratorium yang terbaru. Bisa kita lakukan, tadi saya sebutkan di laboratorium klinik, tapi apa juga nggak repot. Dalam 1 hari harus 2 kali untuk diperiksa laboratorium. Terus kemudian nanti kalau dia intake makanannya kurang harus ditambah dengan cairan infus. Ada obat-obat lain yang harus diminum untuk meredakan gejala. Belum lagi kalau nanti ada infeksi sekunder. Menurut saya ini terlalu berisiko. Lebih baik silakan datang pelayanan kesehatan. Kalau memang harus dirawat, artinya untuk pemantauan, biar dirawat di rumah sakit. Nanti setelah hari ke-7 bahkan hari ke-10 silakan kalau dilanjutkan di rumah. Karena apa? Sudah lepas dari fase kritis. Ya, keluar pulang dari rumah sakit tidak mungkin trombositnya akan normal. Biasanya pasti akan masih rendah. Itu bisa diperbaiki di rumah dengan banyak makan sayur, banyak makan buah-buahan. Seperti kita ketahui, yang paling bagus katanya jambu ya, jus jambu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Hampir semua buah bagus yang mengandung kadar vitamin C tinggi itu juga jangan jadi pedoman yang hanya yang bagus jambu. Sehingga kesimpulannya tidak kita sarankan untuk perawatan di rumah sebelum melewati fase kritis, karena banyak pendulit yang akan terjadi. Terima kasih untuk Dr. Andre. Sudah jelas nih jawabannya dari Pak Dokter. Untuk perawatan di rumah tidak menyarankan, lebih baik tetap dibawa ke fasilitas kesehatan yang memadai untuk merawat pasien DBD. Ada lagi Sobat Kolon yang masuk pertanyaan? Tadi sudah dijawab Pak Dokter Andre juga, dan masuk pertanyaan mitos seputar tadi Pak. Apa? Minum jus jambu bisa menaikkan trombosit. Iya, sebenarnya bukan jus jambu ya. Yang penting buah-buahan boleh dia apa saja ya, cuman selama ini kan jambu terus apa daun angka apa ya namanya ya, daun angka atau apa itu juga menjadi mitos. Yang penting pada fase penyembuhan ini, ketika Bapak Ibu semua keluar dari rumah sakit, pasti trombositnya belum mencapai normal, yaitu 150.000. Biasanya sudah di bawah itu. Cuma nanti dinilai oleh dokter yang merawat, sudah ada kenaikan, nanti diperbolehkan pulang tanpa demam, sudah mau makan, kemudian gejala-gejala lain sudah mereda, itu biasanya boleh pulang. Cuma ketika pulang ya istirahat dulu, banyak makan yang memang sumber-sumber untuk menaikkan trombosit. Salah satunya ya buah-buahan. Boleh di jus, boleh dimakan buah. Cuma memang kendalanya kadang rasa mual, Mbak. Rasa mual itu memang terasa sekali. Karena saya juga pernah merasakan kayak apa rasanya demam berdarah, jadi masih rasa mual. Berarti tidak harus jus jambu ya, semuanya buah bisa. Oke, ada lagi pertanyaan masuk. Adakah vaksin untuk mencegah demam berdarah? Iya, ini saya lagi ya. Apa waktunya aja ini yang jawab? Jadi gini, hampir semua penyakit ya, apapun penyebabnya itu pasti akan diteliti ada vaksinnya atau tidak. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati yang lainnya. Cuma terjadi kesulitan di demam berdarah ini pernah ataupun ada juga vaksin, tapi efektivitasnya juga masih belum bagus. Karena seperti ini Mbak, tadi saya menyebutkan di awal bahwa virus ini ada 4 strain, DNV 1 sampai DNV 4 ya. Nah ini cukup sulit, kita itu dulu pernah terinfeksi yang mana? Ini cukup sulit, berbeda. Nah secara teori, kalau kita pernah terinfeksi 1 dari 4 itu, kita akan kebal seumur hidup ya. 1 dari 4 itu. Tapi kalau kita umpamanya contoh dari DEN 1 sampai DEN 4 kita terinfeksi DEN 4,
kita akan kebal seumur hidup. Tapi kalau nanti kita ketemu den 3, den 2 atau den 1, kita masih bisa kena. Dan secara teori ini akan menjadi lebih buruk karena sudah beda strain. Tapi kalau kena den 4 aman kita. Tapi kebetulan kalau nyamuk yang mampir ke tubuh kita yang nyuntik di luar yang pernah menginfeksi pertama jenis virusnya, ini akan akan tertular juga. Ini yang menjadi kesulitan untuk menetapkan jenis vaksinnya. Kita dulu terinfeksi apa seperti itu. Ini yang menjadi vaksin ada tapi efektivitasnya ternyata belum bagus, sehingga belum menjadi anjuran dari Kementerian Kesehatan untuk menetapkan vaksin ini menjadi sebuah keharusan. Terima kasih Pak Dokter untuk jawabannya. Boleh saya tanya boleh Mbak? Boleh. Mungkin saya tanya ya Mbak ya. Jadi secara teori itu kan demam berdarah nyuntiknya pagi dan sore ya, jam-jam anak sekolah itu ya? Iya. Sama siang atau sore ya? Iya. Salah tidak kalau dalam suatu daerah endemis anak yang kita berangkat ke sekolah tanpa menyebut merek ya, pakai repellent Mbak? Iya, kayak lotion itu yang kita oleskan karena jam-jamnya karena jam 10-an itu hobinya gigit ya. Itu benar atau tidak menurut ilmu kesehatan lingkungan biar tidak kegigit nyamuk? Ya, tidak apa-apa. Itu termasuk penanggulangan juga karena tadi kan 3M+. Nah, selain 3M plus dan plusnya. Plusnya itu penggunaan repellent. Karena kan tadi yang sudah disebutkan Dokter Andre, nyamuk demam berdarah itu lebih aktif menggigit pada jam-jam pagi dan sore hari. Mungkin kalau bisa perjelas jamnya itu sekitar jam 9 sampai jam 12 siang. Kemudian kalau misalnya yang sore itu jam 3 sampai dengan jam 5. Nah, untuk jam-jam krusial ini mungkin bisa diterapkan. Masih bisa ya Mbak ya? Bisa. Lebih ekonomis itu saya pikir daripada anak sekolah dibawain kelambu. Ya, jadi berangkat sekolah bawa kelambu kan nggak lucu ya Mbak ya? Lucu apa enggak? Lucu ya. Jadi berangkat sekolah bawa kelambu. Kelambu juga disarankan ya kalau menurut kesehatan lingkungannya Mbak ya? Iya, bisa disarankan. Itu termasuk juga plusnya ya Dok ya. Tapi kalau tidur zaman sekarang pakai kelambu kayaknya kayak nonton KKN di desa penari ya, serem ya. Mungkin bisa diterapkan ya. Kalau ke sekolah ya pasang kelambu pintunya, lebih sakti ya. Kalau misalnya kelambu itu kalau untuk di tempat-tempat umum itu agak berlebihan, mungkin bisa diganti dengan misalnya ventilasi seperti ini bisa dipasang kawat kasa seperti ini. Kalau tapi nyamuk kan kecil loh Mbak, ngekrobol. ada kawat kasa yang lebih kecil lagi ya. Dia nggak mau lewat situ tapi lewat bawah, bisa. Kalau itu kan tergantung tadi untuk aktivitas menggigitnya. Jadi kalau misalnya memang khawatir nanti putra-putranya ketika bermain atau bersekolah di pagi atau sore hari takut tergigit, itu monggo bisa menggunakan repellent. Itu kalau nyamuk itu terbangnya berapa, jangkauannya berapa meter? 100 meter. 100. Ada yang pernah ngukur ya berarti? Itu menurut berdasarkan penelitian, berdasarkan studi. 100 meter. Setelah 100 meter kecapean balik atau gimana? Atau sudah di situ saja? Bisa 100 meter itu adalah jarak maksimalnya. Tapi kalau umpamanya dia 100 meter ya Mbak ya? 100 meter. Mohon maaf saya. Enggak apa-apa, Dok, monggo. 100 meter dia capek, dia berhenti di situ, besok pagi dia terbang lagi bisa? Bisa, karena jarak maksimalnya 100 meter, jadi kurang dari itu juga bisa. Selebihnya juga bisa, dia berhenti dulu istirahat, terus kemudian terbang lagi boleh? Iya bisa, tapi sekali terbang itu maksimalnya 100 meter, sekali terbang. Gitu, mungkin ya. Terus juga mungkin penambahan sedikit ya Pak Dokter, kalau misalnya nyamuk demam berdarah itu di dalam tubuhnya itu sudah ada virus dengunya, itu bisa bertahan di tubuh nyamuk sepanjang hidup nyamuk. Oh, Gitu. Sedangkan nyamuk itu kan hidupnya bisa sampai 3 minggu. Jadi kalau misalnya di suatu tempat ada penularan demam berdarah, mungkin kalau kita tahu sudah misalnya untuk nyamuk itu bisa menularkan sepanjang hidup selama 3 minggu, itu mungkin kita bisa menerapkan PSN-nya dengan betul-betul menerapkan mencegah penularan. Tadi sudah disampaikan Mbak Putri ya kaitannya dengan pencegahan nyamuk demam berdarah, tapi di Jogja sudah di pilot project ya, ada nyamuk yang dia akan mengkontrakan dengan demam berdarah ya kemarin ya. Vektor apa itu Mbak yang dilepas di UGM yang jadi subjek penelitiannya, jadi kayak menggunakan sistem predator ya. Itu juga bisa pencegahan, tetapi mungkin kalau untuk sistem predator ini lebih ke penelitian terlebih dahulu sebelum melaksanakan. Berarti kalau di rumah biar nyamuknya hilang ya budidaya cicak ya. Bisa, itu termasuk predator juga ya. Selain ikan ya Mbak Putri ya? Selain ikan. Yang dewasa berarti
maupun cicak. Iya betul. Ya, itu juga termasuk Tetap PSN ya Mbak Putri? Iya, tetap PSN. Iya, walaupun di sekolah juga bisa diterapkan PSN. Berarti raket juga efektif ya Mbak ya? Raket Oh elektrik. iya, Iya, juga bisa di lingkungan rumah tangga saja, tidak perlu Boleh di ya? luar rumah. Kalau di luar rumah kan bisa ikut ya Mbak Putri ya. Ada sekolah saya dibawa raket itu banyak pol gurunya ya. Ini kan beda cerita. Iya. Bukan Itu nyamuk masa ya. kecil pasti ya. Jangan dibuka di sini. Pertanyaan lain? Ada masuk lagi dari Ed Purba. Apakah penampungan air di tempat wudhu atau kolam cuci kaki di masjid bisa menjadi tempat perkembang nyamuk? Ya. Karena nyamuk Aedes ini sukanya di yang tempat bersih-bersih ya, Mbak bersih, Putri, ya. kemudian yang bukan tanah, artinya penampungan air atau genangan air yang tidak langsung tanah. Kalau yang nyamuk Aedes, beda lagi dengan yang Anopheles. Mana ya? Ya, malaria. Untuk penampungan air di tempat wudhu atau kolam cuci, ini bisa. Kalau misalnya kolam cuci tersebut itu sistemnya misalnya yang harus dikuras setiap 7 hari sekali, atau biasanya ada Memang kolam tergenang seperti itu. iya yang tergenang. Kan biasanya ada yang sudah menerapkan laju airnya terus menerus gitu ya, mengalir terus menerus. Ada juga yang memang harus dikuras. Nah, yang harus dikuras ini yang bisa berpotensi sebagai pelindungan nyamuk karena tergenang airnya. Itu bisa jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Iya, bisa. Tetap berarti untuk tempat-tempat umum juga bisa yang dilakukan PSN, termasuk mungkin sarana ibadah, sekolah juga sama, termasuk puskesmas ini juga bisa. Ya, kita PSN setiap hari Jumat ya. Iya. Itu mungkin Mas Ed Purba. Ada pertanyaan lain? Harusnya Mbak Asti ya? Suka kebalik. Suka terlalu mendalami. Ada lagi dari sobat telur? Cukup? Belum ada? Ya tadi jangan lupa untuk fasenya ada 3 fase demam berdarah ya Pak Dokter ya. Fase pertama demam, Kritis, kritis, penyembuhan. penyembuhan. Nah, Hati-hati di fase kritis. kritis ya, untuk waspada dan antisipasi tetap dilakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan. Lalu dari Mbak Putri dari kesehatan lingkungan tetap menjaga kesehatan lingkungannya dengan tadi PSN 3M plus ya, yang paling efektif. Lalu ada larvasida, ada fogging. Ada lagi pertanyaan masuk dari sobat telur? Apabila sobat telur yang baru saja bergabung, bisa nanti dilihat di laman YouTube kami di PKM Kali Kajar 1 WSB. Nanti ada di platform Instagram kami untuk linknya. Lalu untuk Dokter Andre ada pesan-pesan lagi untuk sobat telur semuanya? Ya, di akhir acara ini saya berpesan untuk sahabat telur semuanya tetap jaga kesehatan, karena di sekitar kita tidak hanya penyakit demam berdarah yang sedang banyak terjadi. Jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh. Kementerian Kesehatan sudah meluncurkan program cerdik, ya silakan itu diikuti. Tidak hanya di puskesmas, UKBM kita sudah banyak, ada posbinduk, ada posyandu lansia, di puskesmas ada prolanis, ada lain-lain, monggo dimanfaatkan. Prinsipnya sesuai dengan moto Puskesmas Kalikajar, kami siap dan bangga melayani. Mari kita sehat bersama di wilayah Puskesmas Kalikajar 1, bukan hanya kaitannya dengan demam berdarah, tapi dengan penyakit-penyakit lain. Dan perlu diingat Bapak Ibu, sekarang yang paling banyak adalah pola penyakitnya bergeser ke penyakit tidak menular. Silakan kunjungi Puskesmas Kalikajar 1, kunjungi Posbindu, kunjungi Posyandu Lansia, semua UKBM yang sudah kita dekatkan dan kita sajikan di masyarakat. Itu Mbak. Terima kasih untuk Dokter Andre. Dari Mbak Putri ada tambahan? Sekali lagi terkait untuk penanganan faktor DBD ini, memang masyarakat mulai dari sekarang ini karena masih musim hujan, monggo terapkan PSN, pemberantasan sarang nyamuk di tingkat rumah tangga. Kemudian jangan lupa tadi di 1S1J-nya diterapkan 1 rumah 1 Jumantrik, mungkin bisa ikut memaksimalkan PSN-nya yang di tingkat rumah tangga. Jangan bawa kelambu ke sekolah. Dan Gunakan jangan bawa restoran. raket elektrik ke sekolah. Ya, nanti Gunakan tutup sekolah. gunakan yang mungkin
kira-kira bisa dimanfaatkan di tempat umum. Ya. Iya. Semoga nanti bulan depan di samping Mbak Putri sudah ada yang menemani ya Mbak ya. Amin. Itu Kita doakan doanya bersama. Saya Mohon akan doa sahabat Kulon semua, nanti ada tambahan narasumber di samping Mbak Putri, ya, Amin ya Allah. mendampinginya. Terima kasih untuk Dr. Andre dan Mbak Putri yang sudah menemani Sobat Kulon semuanya di sini. Sebelum akhir acara, saya terima kasih untuk Sobat Kulon yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih. Kembali lagi ke bulan depan, kita bertemu lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.